Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami ada di dalam hadirat-Mu, dan kami merindukan Engkau lebih daripada apapun. Kami mengangkat hati kami tertuju kepada Bapa di sorga, hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini, penjagaan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami, yang membuat kami ada sampai saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, kami merindukan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami terima saat ini mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur untuk satu hal ini, yaitu saat ini kalau kita mau memeriksa segenap kehidupan kita, maka yang akan kita temukan adalah kita belum memiliki kerinduan akan Tuhan lebih daripada apapun, bahkan lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Karena kerinduan hati kita masih terikat dengan kesenangan hidup dunia ini. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Artinya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, maka kita akan menghadapi realita hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Nah, persoalannya adalah kehidupan kekal yang mana yang akan kita tuju? Apakah rumah Allah Bapa di sorga? Atau sebaliknya kehidupan kekal di dalam kengerian api neraka? Saudaraku, mari kita pikirkan akan hal ini dengan serius. Sebagai orang percaya tentu kita akan berkata kita merindukan rumah Allah Bapa di sorga. Tetapi yang harus kita ingat, orang yang akan diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga adalah hanya orang-orang yang saat ini hidup melakukan kehendak Allah. Perhatikan itu, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa membantah akan hal ini. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan diterima di dalam kerajaan surga, yang akan diterima sebagai anak-anak Allah di rumah Allah Bapa di sorga. Dan orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah sejak di dunia ini, ia tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan surga. Saudaraku, perkataan ini disampaikan sendiri oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, perhatikan itu. Di dalam ayat selanjutnya, kita akan bisa melihat pada akhirnya ada orang-orang yang merasa sudah hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, apalagi merasa sudah melayani Tuhan, mereka akan berkata kepada Tuhan seperti yang ditulis di dalam ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Saudaraku, perhatikan itu. Kata hari terakhir di sini, saudaraku, dapat dipastikan itu adalah hari di mana pengadilan Tuhan berlangsung. Hari di mana semua orang harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupannya selama hidup di dunia ini. Mari kita lihat apakah Tuhan menerima pembelaan diri mereka seperti yang ditulis di dalam ayat 22 tadi? Tidak.
Karena di dalam Matius 7 ayat 23 firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini harus menjadi peringatan keras bagi setiap kita, siapapun kita. Jadi jangan merasa kita ini orang Kristen atau kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja, siapapun kita harus gentar ketika kita membaca kebenaran ini. Sebab Tuhan akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Ya, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Hidup dalam ketakutan artinya kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Allah. Kita harus serius memperkarakan apakah saat ini kita sudah hidup dalam standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum. Sebab kalau hidup kita tidak ditemukan sesuai standar kehidupan yang Allah kehendaki, dapat dipastikan kita akan ditolak oleh Allah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memeriksa seluruh hidup ini supaya kita bisa menemukan apakah saat ini hati kita benar-benar merindukan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini, atau sebaliknya, atau kita masih saja hanyut di dalam kerinduan akan kesenangan-kesenangan hidup yang ingin kita nikmati. Saudaraku, orang percaya harus memiliki hati yang benar-benar rindu akan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Kerinduan kita akan Tuhan itu harus seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 42. Kalau kita membaca ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Saudaraku, ini kerinduan yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kata rusa yang digambarkan dalam ayat ini hendak menunjuk kepada diri kita sendiri. Sedangkan sungai yang berair itu hendak menunjuk kepada pribadi Tuhan, yaitu air kehidupan yang bisa menghilangkan dahaga jiwa kita. Oleh karenanya apapun keadaan hidup kita saat ini, kita harus tetap melihat bahwa tidak ada perkara lain, tidak ada masalah hidup yang lain, tidak ada persoalan hidup yang lain yang lebih besar dari persoalan yang satu ini, yaitu memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, hati yang mau mencari Tuhan sampai pada akhirnya kita bisa menemukan Tuhan. Saudara perhatikan itu, kalau kita memiliki hati yang benar-benar merindukan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun, lebih daripada segala kesenangan hidup dunia ini, maka setiap saat kita akan berkata kepada Tuhan, buatlah jiwaku merindukanmu di setiap detak jantungku ya Allah, di setiap tarikan nafas hidupku ya Tuhan, buatlah jiwaku merindukanmu. Saudaraku, ingat, Tuhan selalu melihat, bahkan firman Tuhan katakan Allah menyelidiki hati. Artinya Tuhan akan melihat sampai di kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh serius mau mencari Dia sampai kita boleh menemukan Dia atau tidak? Jika kita tidak berjuang untuk menemukan Tuhan, maka dapat dipastikan di balik kematian kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal di dalam rumah Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, sehingga kita mau mengarahkan kerinduan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan.
sekali lagi kita mau berkata kepada Tuhan, buatlah jiwaku merindukanmu lebih daripada apapun ya Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tenangkan hati kita dan kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan menyadarkan kami, supaya kami memeriksa kerinduan hati kami. Saat ini kami arahkan kerinduan hati kami tertuju kepada apa? Tetapi kami harus mengakui, selama ini lebih banyak kerinduan hati kami ditujukan kepada segala sesuatu yang ingin kami nikmati di dunia ini. Kami harus berkata di hadapan Bapa, ampunilah kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan, pegang tangan kami, pimpinlah hidup kami di sisa umur hidup ini. Pegang tangan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran, supaya setiap saat kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Merindukan Engkau lebih daripada apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Kami mau berjuang untuk melepaskan diri dari segala keterikatan dengan dunia ini. Apapun bentuknya, kami mau melepaskan diri kami dari semua keterikatan itu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hatimu merindukan Tuhan lebih daripada apapun, dan Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.